Masih Jawa Tengah kok, Purwokerto, asal Purwokerto. Tapi kalau misal bukan hobi sih. Ini yang ngasih tahu sih apa? Ada lah, ada yang ngasih tahu. Gitu, bikin konten sesekali kalau di akun pribadi gitu. Jadi Halo guys, aku Laila. Di sini aku sebagai host magang karena host utama kita lagi mengalami musibah ya Pak ya. iya. Ini lagi mengalami banjir. Jadi buat Mas Opang semoga cepat ditemukan ya Mas ya. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Pak Wahid Nur Fajri. Iya betul. Jadi Pak Wahid ini yaitu dosen agribisnis ya Pak ya, Iya, di Fakultas agribisnis. Pertanian. Oke Pak, langsung aja. Bapak backgroundnya, ceritain sedikit backgroundnya itu Background apa dulu nih? keseharian atau nama atau hobi apalah Pak. Kan kalau nama tadi kan, yang nama Wahid Nur Fajri itu Iya ya udah, panggilan benar. gitu. Jadi kalau misal panggilannya Wahid boleh, Fajri juga boleh sebenarnya. Tapi katanya kan kalau di sini udah ada Pak Fajri ya. Jadi kalau saya Wahid aja nggak apa-apa. Pak Wahid. Terus kalau asal ya, asal di masih Jawa Tengah kok, Purwokerto, asal Purwokerto. Tapi kalau misal orang-orang kan kadang ketuker ya, Purwokerto sama Purwakarta ya. Tahu nggak? Purwokerto tahu nggak, Mbak Lela tadi? Iya, Mbak saya Lela. berhubung saya bukan asli sini Pak. Saya aslinya Medan jadi belum pernah lah. Belum pernah ke Purwokerto. Oke, ya. Saya aslinya Purwokerto, masih Jawa Tengah juga. Cuma sebenarnya kalau Purwokerto tuh sama kayak Purwodadi gitu. Oh, Purwodadi. Enggak, maksudnya samanya itu kalau Purwodadi kan kecamatan ya. Lah Purwokerto juga sama kecamatan. Tapi yang lebih dikenal Purwokertonya daripada kabupatennya kayak gitu. Sama mirip-mirip kayak Purwodadi gitu. Cuma kalau Purwokerto itu udah perbatasan sama Jawa Barat. Jadi ya gitulah. Bahasanya juga beda sama orang-orang sini. Jawanya beda gitu. Jawanya beda ya. Tapi Bapak ini logatnya kayak orang Jakarta malah ya. Orang Jakarta mana? Iya, kayak orang Jakarta. Bahasa Indonesianya itu loh Pak. Ya begitulah. Karena mungkin pengaruh teman-teman juga kali ya. Kayak dulu tuh pas di S1 kalau dulu kan kuliahnya juga di Purwokerto ya S1-nya. Nah kalau di Purwokerto itu kita jadi tuh kebanyakan yang kuliah di situ itu anak Jabodetabek sama anak Jawa Barat. Ya jadi kayak ya udah kita kayak kalau misal ngobrol sama temen jadi kayak kadang ngikutin logat dia gitu. Walaupun ya sebenarnya logat bahasa Jawa ngapaknya pun bisa. Kalau bisa ngomong ngapak bisa. Tapi emang kan saya juga baru ketemu 2 kali kayaknya nih sama Bapak. Iya setelah Icat ya terakhir Icat. ya. Okay. Ya aku dengar Bapak ngomongnya kok kayak bukan orang sini gitu kan. Ya emang bukan orang sini. Iya, maksudnya bahasanya kan memang Jawa, tapi kan kayak gak Jawa banget gitu loh Pak. Ya mungkin kayak gitu, nggak tahu sih. Yang penilaian orang-orang aja. Oke. Ini Bapak kan dosen agribisnis, itu ngajarnya matkul apa? Kalau untuk saat ini sih masih kayak matkul, malahan sebenarnya untuk ngajar agribisnisnya tuh belum terlalu banyak ya. Apalagi kayak memang angkatan di agribisnis kan belum banyak, baru 1 gitu kan. Terus jadi kayak saya pun ngajarnya malahan jadi mirip-mirip kayak ngajar dosen agrotek gitu. Jadi kayak ngajar ilmu tanah, ada juga ngajar statistika kayak gitu. Paling ya itu sih. Sebenarnya kalau secara agribisnisnya karena saya S2-nya ambilnya manajemen ya. Kan sebenarnya kalau untuk jadi dosen agribisnis kan ada beberapa kan. Bisa peminatan manajemen, bisa peminatan ekonomi pertanian, atau S2 ekonomi pertanian bisa, atau S2 agribisnis saja itu bisa, ataupun misal S2 penyuluhan pertanian. Jadi agribisnis biasanya dari dosen-dosennya yang masuk dari jurusan-jurusan itu gitu. Nah kalau saya ngambilnya peminatannya manajemen, jadi nanti ketika entah nanti di semester-semester selanjutnya ya, saya kan tergantung plottingan dari sini ya. Itu harusnya masuknya ya kayak mata kuliah manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, harusnya yang kayak gitu. Terus manajemen produksi. Pokoknya yang berkaitan sama manajemen lah kayak gitu harusnya. Oke. Berarti Bapak belum banyak ngajar tentang agribisnis. Iya kalau untuk di sini memang belum banyak sih. Tapi kalau misal pengalaman ya saat kuliah gitu ada praktikum-praktikum kayak gitu, ngasprak kayak gitu pun udah beberapa kali sih. Kayak ada pemberdayaan masyarakat, ada sosiologi pertanian, ada apa lagi dulu statistika dan komputasi kayak gitu. Dulu lumayan banyak sih, lumayan ini asisten praktikumnya. Jadi Bapak selain jadi dosen ada
kan agribisnis nih, ada pekerjaan lain nggak selain jadi dosen? Kalau pekerjaan sebenarnya kalau pekerjaan yang benar-benar pekerjaan nggak ada ya. Maksudnya tapi ya kalau pekerjaan yang lain mungkin freelance kayak gitu masih kayak kadang dijalanin. Cuma kalau misal di sini kan ngejalaninnya mungkin kayak dulu kalau di Purwokerto kan ada freelance-nya, misal kadang fotografi juga, kadang juga masih digital marketing juga masih jalan kayak gitu. Cuma kadang kalau digital marketing di sini pun masih bisa jalan sih, cuma kayak nggak semaksimal kayak dulu kayak gitu. Paling kayak gitu. Terus kayak ya bikin konten, kadang juga masuk ke apa namanya ya. Jadi tuh ada salah satu akun Instagram yang memang saya kelola gitu kan. Nah itu akun Instagram itu tentang mahasiswa gitu. Nah itu aku bikin konten di situ, kadang juga repost juga kayak gitu. Kadang kalau saat ini sih mungkin karena pembagian waktunya masih belum dapet feel-nya gitu ya sama pekerjaan sekarang. Karena kebetulan kan baru nih. Iya. Terus kayak masih ngatur waktunya tuh belum ini ya. Jadi kadang masih kalau sekarang tuh masih seringnya konten-konten repost aja gitu. Oh, konten-konten. Kalau jadi untuk akun agribisnis Bapak dong yang megang ini? Oh kalau di agribisnis iya, kalau akun pribadi ada, kalau yang itu yang tadi tuh akun beda lagi gitu. Oh akun beda lagi, oh boleh dong di itu, di share biar yang nonton bisa nge-follow, ikut nge-follow. Kalau yang lain-lain mau nge-follow ada @mahasiswa.id, itu kalau misal mau di-follow, itu salah satu yang dikelola juga sih. Sebenarnya ada beberapa lagi, cuma kayaknya ada yang kena hack, ada yang apa kayak gitu. Iya. Lumayan ini sih. Kan kemarin kan UMK banyak tuh yang kena hack kan, BAK atau BAU kayak gitu kan ada kena hack kan. Nah itu mirip nih, kayaknya yang nge-hack tuh tipe-tipe yang sama gitu. Jadi kayak aku mikirnya, oh sama aja nih gitu kena hack mungkin buat juga. dijual lagi kali ya, kan followersnya banyak. Iya sebenarnya kayaknya sih nggak tahu dijual lagi atau enggak, tapi nyampe sekarang tuh akun itu tuh masih ada. Cuma ya saya udah nggak bisa masuk, cuma ya udah nggak bisa login, terus sama dia juga nggak pernah dipakai buat konten apa-apa kayak gitu ya, jadi kayak sayang aja gitu. Sebenarnya ya penghasilan dari situ kan biasanya kalau dapat uangnya kalau dari bikin konten kayak gitu kan kalau di Instagram kan kita nggak bisa monetize ya, kecuali monetize yang gift gitu kan. Nah itu biasanya dapatnya kayak dari paid promote ataupun dari call atau kerjasama gitu antar misalnya Ruang Guru sama akun saya kayak gitu, biasanya kayak gitu kerjasama kayak gitu. Berarti ada fee-nya ya Pak ya? Ya biasanya kalau sekali post bayar sekian, sekali story bayar sekian, reels sekian kayak gitu, jadi beda-beda gitu. Biasanya dapatnya dari situ. Ini bisa jadi inspirasi loh buat teman-teman. Iya bisa sih kalau misal kayak teman-teman yang mahasiswa yang mungkin kita manfaatin internet kayak gitu kan lumayan juga. Terus atau mungkin mau join di akunnya aku juga bisa aja sih. Kayak misal kita ngelola bareng kayak gitu. Soalnya sebelum-sebelumnya tuh sempet ada yang mau bantu ngelola kayak gitu, cuma kayak dia nggak into ke situ gitu loh. Jadi kayak kurang aja gitu feel-nya, kayak bikin kontennya jarang, nge-repostnya juga jarang kayak gitu. Jadi kayak ya udah jadi kayak masih fokus aku aja kayak gitu, nyampe sekarang pun masih fokus aku aja. Itu yang kemarin ikut join itu bayarannya bagi dua gitu. Iya. 50-50 gitu. Sebenarnya kalau yang awal-awal join itu kayak temen kuliah dulu pas S1. Jadi itu pas followersnya masih kayak ya 2.000, 3.000 pas itu segitu. Terus kan kayak belum menghasilkan lah pada saat itu kalau kita anggap gitu kan. Terus pas itu juga kayak dianya bikin kontennya juga jarang, terus kayak nge-repost juga jarang, bantunya juga jarang, jadi kayak ya udahlah tak pegang aja sendiri kayak gitu aku bilang. Terus ternyata kan juga dia juga ada kesibukan juga buat kuliahnya dia kayak gitu, jadi ya udah. Cuma kalau misal masalah bagi fee sebenarnya ya itu karena fee-nya itu nggak bisa dibayangkan kalau misal dibagi dua itu besar kayak gitu ya. Itu tuh kayak buat passive income atau enggak income tambahan lah kayak gitu, nggak bisa ya pasif juga nggak pasif juga, aku harus di situ juga buat income tambahan kayak gitu aja sih. Nggak bisa sih yang segede ini, kecuali kalau misal satu postnya udah aku nge-rate-nya tinggi gitu lah baru itu tinggi. Cuma aku masih ngasih rate-nya nggak terlalu tinggi sih karena emang lumayan. Jadi tuh mereka tuh kalau misal post itu kadang kayak Ruang Guru ya, misal My Skill atau Ruang Guru atau apa, kalau kita kerja sama-sama kita tuh mereka tuh nge-share-nya tuh
flyer gitu loh. Jadi kadang kalau flyer tuh engagementnya kurang bagus nih menurut aku gitu. Jadi kayak insight-nya kurang bagus, kayak siapa yang like, yang ininya, yang nge-views kayak gitu. Karena flyer emang kalau sekarang kan kita fokusnya lebih ke reels, kalau enggak ke ya udah kayaknya lebih reels, kalau enggak yang ada mukanya gitu. Kalau Kalau reels kan emang dia iya kayak random kita gitu ya. nge-swipe pun langsung orang nonton lagi, nge-swipe pun orang nonton lagi. Keuntungannya lebih banyak kalau reels. Sebenarnya kalau dari segi nontonnya ya lebih banyak. Maksudnya kalau dari merekanya kan kan objektifnya mereka, tujuan mereka kan biar orang banyak yang tahu kan. Biar banyak yang tahu, banyak yang juga ngeklik untuk entah ikut kelasnya atau apa kayak gitu kan. Nah, itu yang mungkin strategi buat kalau di digital marketing di perusahaan-perusahaan kayak gitu, bikinnya kayak gitu aja, bikin reels aja, jangan bikin konten flyer, susah soalnya. Soalnya susah juga kalau misal kayak aku yang repostnya juga atau ya ngepostnya gitu. Selain Instagram ada aplikasi lain nggak yang denger nih ya, katanya denger nih katanya Pak Wahid ini suka ngevlog, hobinya ngevlog. Bukan hobi sih. Ini yang ngasih tahu sih apa? Ada yang ngasih tahu. Gitu, bikin konten sesekali kalau di akun pribadi gitu, bukan yang ngevlog hobi gitu ya, paling kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali kayak gitu. Katanya di Kalau TikTok ada juga. Sebenarnya mahasiswa ID pun di TikTok ada, cuma ya gitu. Kayak kalau TikTok kan kita nge-repost itu rada ini ya, kayak kurang aja kalau kita nge-repost ya. Jadi kayak kita misal ngambil konten lah, kontennya kita dimodifikasi, terus setelah dimodifikasi tuh entah dikasih tulisan atau apa kayak gitu, atau informasi apa, baru kita posting. Nah, cuma yang kayak gitunya tuh rada susah kayak gitu, rada bukan rada susah ya, rada memakan waktu gitu. Kalau dikerjain sendiri semua tuh kayaknya lama-lama pusing juga gitu kalau dikerjain semua satu. Tapi, terus kalau misal yang tadi vlog ya, vlog. Kalau yang tadi vlog, jadi kan sebenarnya akun TikTok tuh punya beberapa ya. Karena kan kita ngelihatnya niche-nya ya. Tahu niche kan? Gak tahu. Nah, kalau niche soalnya nggak konten kreator. Iya, kalau niche itu dia kayak lebih ke kontennya kita, temanya apa, fokusnya apa gitu. Jadi kayak aku bikin beberapa gitu loh. Jadi kayak aku sebenarnya ada akunku yang sendiri itu tentang jalur masuk kuliah. Karena emang aku dulu fokusnya ke jalur masuk kuliah gitu kan. Kayak pas pegang akun, adalah akun gitu yang udah dihack itu kan fokusnya ke jalur masuk kuliah. Kayak misal jalur masuknya apa gitu, kayak nyampe SNBT, SNBP, jalur mandiri kayak gitu. Hampir beberapa kampus ada yang aku tahu kayak gitu. Jadi aku post di situ kan. Nah, di situ fokusnya ke situ. Kalau aku fokus yang vlognya aku di post ke situ, jarang yang nonton, viewsnya dikit karena niche-nya beda gitu loh. Karena niche yang ini tentang jalur masuk kuliah, kalau dimasukin ke vlog tuh kayak nggak masuk, kecuali kalau akun self education gitu ya, self educate gitu, dan yang biasanya ya itu bisa banyak kayak gitu. Jadi aku bikin akun lagi baru gitu yang emang untuk kegiatan sehari-hari yang tadi bilang vlog itu di akun sendiri, bukan maksudnya akun baru gitu. Makanya followersnya juga masih dikit sih di situ. Di TikTok juga itu. Di TikTok juga. Ini nama TikToknya apa Pak? Boleh lah di follow ini. Kalau nama TikTok yang akun kuliah itu Wahid Fajri. Kalau yang vlog itu Wahid Daily atau ya keseharian Wahid kayak gitu sebenarnya. Gitu. Wahid Daily. Kayak gitu lah Mbak. Gitu. Ini teman-teman jangan lupa dicatat ya, di follow. Jangan lupa di follow. Sebenarnya jangan sih, jangan di like tap layar. Aku udah ngeliat nih, ada nih anak agrotech tuh follow. Udah jangan. Oh iya Bapak semester ini ngajar semester 1 ya? Ngajar semester 2. Semester 2. Oh iya, ini semester 2. Oh ini genap ya? Iya, semester 2. Semuanya ngajar semester 2 aku ini. Satu kelas di agro, satu kelas di agri. Agro juga. Ya, agri satu kelas gitu. Gak ketemu dong kita. Iya, kamu angkatan berapa Mbak Leli? Aku angkatan 22, semester 4. Oh, semester 4. Ya, enggak masuk ya. Oke. Cuman ya ketemu sama Bu Winda lah. Iya, Bu Winda terus ketemunya, boleh. Sama Bu Winda. Satu Padang. Iya, tapi Bu Winda gak tahu. Oh, enggak tahu kalau kamu orang sana. Enggak, sebenarnya bukan orang sana. Tinggalnya di pesisir.
di bagian itunya Sibolganya. Oh, maksudnya Sibolga berarti Sibolga harusnya ini dong. Medan. Iya, Jawa Sumatera Utara. Tapi margaku Padang. Karena kakekku Padang. Iya. Gitu. Oke. Ini mau nyinggung soal itu Pak, beasiswa. Oh ini loncatnya jauh ya? Oh ya ini tentang Bapak dulu. Enggak. Tiba-tiba langsung ke beasiswa. Oh, oke. Apa itu akhiran aja. Enggak, harusnya tadi kayak gini. Pak dulu selain itu ngapain lagi gitu? Oh iya. Ini cut dulu ya. Enggak masalah. Ini mending kalau udah beasiswa enggak apa-apa beasiswa. Udah enggak apa-apa, Pak. Apa? Ini kita santai aja ngobrol santai. Apa? Kita mau ke YouTube. Jangan lupa subscribe YouTube. Oh iya, Bapak juga punya YouTube. Ada YouTube tapi enggak aktif. Ya subscribernya udah lumayan sih 7 ribuan gitu. Tapi kayak lo udah dimonetis? Belum. Awalnya udah, tapi kena pembatasan akhirnya enggak jadi. Sayang banget. Padahal udah 7.000 loh subscribernya. Iya udah 7 ribuan gitu. Ya tapi masih banyakkan Mas Anggara lah ya. Iya. Oh iya, ceritain tentang itu Pak. Apa namanya Bapak dari awal kuliah sampai ke Jawa Tengah ini? Ya kan aku orang Jawa Tengah juga. Oh iya, maksudnya ke Kudus. Kudus ya. Ceritain ya. Jadi kalau misal yang tahu kuliahnya dulu S1 itu di Purwokerto. Kalau yang tahu di Purwokerto itu ada kampus negeri ya. Sebenarnya ada 2 sih. Kalau yang kampus negeri yang universitas yang umum ya, kampus umum gitu kan, itu ada Universitas Jenderal Sudirman kalau tahu. Kadang tuh ada yang ngira Unsud itu swasta soalnya. Itu Universitas Jenderal Sudirman. Kenapa milih di situ? Dulu itu sebenarnya nggak mau daftar di situ. Kenapa Pak? Karena kepikirannya pengennya di bidang pendidikan. Ngambilnya prodi yang ada pendidikannya. Pendidikan apa kayak gitu. Pendidikan biologi atau kimia atau matematika kayak gitu. Yang kayak gitu. Cuma ternyata kayak nggak rezekinya di situ. Terus mikirnya ya udah ngambil yang deket aja di Unsud. Milihnya tuh pertanian tuh pilihan ketiga, agribisnis itu pilihan ketiga. Sama dong Pak. Iya, pokoknya agribisnis itu pilihan ketiga. Jodohnya di pertanian. Iya, terus kayak pilihan pertamanya tuh kesehatan, sebenarnya juga kayak nggak passionate juga di situ, tapi kayak katanya prospeknya bagus, jadi milih bidang kesehatan. Terus keduanya, ini tuh di jalur SBMPTN, kalau sekarang SNBT kan. Nah itu kan kalau dulu SBMPTN tuh bisa milih 3, kalau sekarang kan cuma bisa milih 2. Iya, milihnya 2. Kalau dulu itu 3, jadi milih farmasi, matematika, sama agribisnis. Malah ternyata lolosnya di agribisnis. Dan kebetulan juga kayaknya di agribisnis tuh kuota dapat beasiswanya jauh lebih banyak beasiswa bidik misi kalau tahu. Oh, tahu kalau lah. Sekarang kan bidik misi KIP kan. KIP. Nah, kalau aku dulu dapatnya beasiswa bidik misi. Jadi di situ jalur ketiga, di pilihan ketiga dapat beasiswa bidik misi alhamdulillahnya. Jadi kayak ya udah deket rumah dapat beasiswa. Gak usah ngekos. Nggak perlu bayar UKT, nggak perlu ya uang saku dapat gitu per bulan. Ya udahlah ngambil aja yang deket rumah gitu kan. Terus kayak bensin juga ya paling berapa gitu. Zaman dulu kan bensin nggak semahal sekarang ya. Kayak sama rumah ke kampus juga paling kayak 10 menitan gitu lah, nggak jauh. Terus ya udah selama kuliah juga lumayan aktif di himpunan. Nggak, kalau di BEM enggak ya, tapi lebih ke himpunan. Terus kayak di himpunan juga sempat jadi kepala bidang. Terus habis itu alhamdulillah lulus nggak sampai 4 tahun, sekitar 3 tahun sekian bulan gitu kan. Terus selesai, kayak habis lulus tuh kerja dulu. Jadi sempat kerjanya dulu di Palembang. Oh di Palembang. Kalau misal ini di Sumatera juga, jadi sempat di Sumatera. Pantes ini logatnya campur-campur. Iya kayak di Palembang dapatnya di Jalur kalau tahu tempatnya Bu Heni itu. Iya. Saya nggak orang Palembang. Temen saya orang Palembang. Banyu asin, tapi banyu asinnya tuh Jalur gitu lah. Jadi kayak ya emang airnya benar-benar asin sih kalau misal percaya itu banyu asin. Terus kan udah kerja di situ di perusahaan swasta jadi MT, manajemen trainee di perusahaan yang bergerak di bidang agrochemicals, pestisida, pupuk,
benih kayak gitulah, tapi dia fokusnya agrochemicals. Kalau misal pernah lihat sprayer ada tulisannya DGW, itu perusahaan kedua tuh sprayer DGW. Kalau misal ada baju petani itu ada tulisannya Demolish, Explore. Pokoknya itu produk-produknya tuh. Aku masih inget tuh produk-produknya. Mungkin kalau di Palembang banyak ya. Iya, di sini juga Di sini banyak. juga banyak? Iya, terus kadang juga dipakai buat kalau orang-orang nukang gitu juga dipakai itu baju-baju itu. Itu bajunya gratis, beli sprayer iya, dapat baju gitu. beli pestisidanya. Oh, pestisidanya. Misalnya yang kadang yang harganya 200-an lah ya. Itu dapat itu kayak gitu. Terus ada topinya juga lah macam-macam kayak gitu. Pokoknya kalau dulu Berarti dapat. dikasih Pokoknya benefit. cara fokusnya merchandising juga kan kayak dulu tuh pas zaman kuliah itu, zaman kerja. Terus kayak ya udah kerja di sana. Tapi pas di Palembang tuh sebenarnya cuma beberapa bulan doang, kayak 4 bulan apa ya. Terus habis itu karena empty jadi dipindah-pindah. Jadi kayak habis itu pindah ke Karawang kan. Nah di Karawang ini malahan fokusnya bikin konten. Iya, jadi kalau yang ini kan yang pertama itu bikin ini ya. Karawang belum konten. Karawang tuh awalnya mau disuruh bikin konten, tapi ternyata dioper lagi ke wilayah lain. Awalnya tuh dari Palembang malahan ke Cirebon, Kuningan, pokoknya Jawa Barat lah kalau misal tahu gitu kan. Jawa Barat, terus habis itu dari situ pindah ke Karawang. Nah di Karawang itu ternyata katanya masih dibutuhin di Brebes. Pindah jadi lagi. Pindah ke Brebes. Sebenarnya kayak kok aku doang yang dipindah-pindah, teman-temanku tuh bener-bener kayak udah jadi supervisor apa kayak gitu. Udah Kalau netap aku di sana ya. iya, tapi mereka kayak di Kalimantan di mana kayak gitu kan. Cuma kayak aku tuh kayak kok jadi pindah-pindah terus. Ya udah itu udah pindah, terus setelah itu dari situ akhirnya memutuskan untuk mendaftar beasiswa. Ya, Beasiswa S2. beasiswa S2. Jadi saat kerja itu ngambil beasiswa lah. Pokoknya ada pendaftaran beasiswa LPDP kalau tahu. PDP. Iya, lembaga pengelola dana keuangan, dana pendidikan. Nyampe aku lupa. Ntar aku di ini sama Bu Sri Mulyani. Itu dari Kementerian Keuangan kalau misal Mbak Leli tahu. Itu jadi sebenarnya biaya pendidikanku tuh aku jadi kayak anak pemerintah semua gitu. Iya, dari S1 sampai S2. Iya, terus kayak gitu kan udah daftar tuh. Sebenarnya kayak daftarnya tuh kayak ya udah kalau misal nggak lolos ya lanjut kerja. Kalau lolos ya berarti resign kayak gitu. Ternyata alhamdulillahnya lolos, terus akhirnya jadinya resign kan. Terus setelah itu COVID. Jadi kuliahnya COVID. Jadi kebetulan ya setelah itu kan COVID ya 2020 tuh. Jadi kuliah S2-nya tuh zaman-zaman COVID, jadi ya udah langsung aja kuliah online di rumah. Terus kayak untungnya ada kegiatan kan megang konten itu. Jadi kalau konten itu sebenarnya itu udah dipegang dari zaman S1. Oh, dari S1. Jadi kalau zaman kuliah S1 tuh sekitar. Ini konten yang mana ini? Yang mahasiswa ID. Yang mahasiswa ID. Sama ada yang ke-hack itu. Oh, yang pokoknya ke-hack. 2 itu kan yang lumayan menghasilkan tuh dulu. Terus jadi kayak adalah kegiatan itu juga di rumah juga. Ada kolam pelihara ikan kayak gitu kan. Pokoknya ya, kegiatan-kegiatan kayak gitulah. Yang di rumah yang di mana, di Purwokerto? Iya, Purwokerto. Di Purwokerto itu ikan kan selama COVID kan sebenarnya nggak kuliah ke Jogja nih aku. Jadi aku kuliahnya ya udah di rumah online gitu kan. Ya kayak mungkin kamu angkatan 22 nggak ngalamin ya? Ngalamin, Pak. Ngalamin semester 1 aja? Enggak, bukan pas kuliah tapi pas sekolah. Oh, pas SMA ya gitu. Ya mirip-mirip kayak gitu sih. Jadi kayak ya udah, jadi kayak tugas tuh dikerjainnya pun misal kayak kelompok ya online semua, pakai Zoom semua terus kayak gitu. Pokoknya sampai lulus itu kayak nge-Zoom terus deh. Enak banget Bapak. Cuma kecuali pas sidang. Pas sidang. Sidangnya offline sama wisuda. Untungnya wisuda aku online sih, offline sih. Kalau online itu udah benar-benar nyampe lulus tuh online terus tuh kayak nggak ngalamin. Makanya kalau kadang ada orang bilang Jogja pernah ke Jogja, pernah ya, udah pernah gitu kan. Cuma kan nggak sedetail paham Jogja gitu loh. Jadi kayak nggak tahu banget gitu Jogja kayak gimana. Karena emang full online gitu. Udah kan nyampe lulus ya, udah selesai. Ya itu kalau tadi kan alhamdulillah dapat S2-nya juga dibiayai juga. Itu juga ada uang sakunya. Jadi kalau misal teman-teman setelah lulus S1 gitu kan mau kuliah S2. Jadi kalau yang S2 ini LPDP itu jalurnya tuh bukan cuma jalur kurang mampu aja.
Jadi memang buat reguler, buat semua orang gitu. Makanya kadang kan ada yang bilang kayak Tasya Kamila, Maudy Ayunda kan mereka semua LPDP juga kan. Nah cuma mereka yang dapatnya di luar negeri, kalau aku dapat yang dalam negeri. Nah mereka itu ya kan orang berpunya tuh, ya mereka dapat gitu. Jadi kayak emang LPDP tuh diperuntukkan untuk semua kalangan. Bahkan mereka emang ada beberapa, malahan sekarang LPDP tuh ada macam-macam. Ada LPDP sama Kemenak, jadi LPDP kerjasama sama Kemenak kayak gitu. Jadi bisa ngambil kampus-kampus yang UIN kayak gitu di situ. Terus ada yang LPDP, kalau LPDP yang Kemenq tuh Kementerian Keuangan, dia tuh macam-macam LPDP-nya. Ada LPDP daerah 3T, misal teman-teman yang berasal dari daerah 3T, misalnya Indonesia Timur kayak gitu bisa. Itu nanti biasanya kalau yang persyaratannya TOEFL-nya itu nggak begitu tinggi, itu biasanya yang kayak daerah 3T, terus kayak aku alumni bidik misi. Cuma kalau sekarang kan udah nggak ada beasiswa LPDP alumni bidik misi. Terakhir angkatanku, terus alumni bidik misi, terus ada LPDP yang afirmasinya tuh afirmasi prasejahtera apa ya? Ada yang prasejahtera itu kayak gitu. Itu biasanya kalau yang itu TOEFL-nya nggak begitu tinggi syarat TOEFL-nya. Jadi kalau misalkan karena emang LPDP itu biar bisa menjaring semuanya, karena tidak semuanya kan dapat akses untuk memperoleh pembelajaran bahasa Inggris kan. Apalagi ya kecuali kalau kita mau belajar bahasa Inggris otodidak sendiri mungkin bisa aja kayak gitu. Tapi kan kadang kalau tanpa guru kan kita juga kadang nggak bisa sejago yang orang mungkin pakai guru kayak gitu. Nah itu bisa, makanya mereka menjaring yang itu afirmasi. Terus ada juga LPDP yang reguler. Kalau yang misal teman-teman yang bukan afirmasi, bukan daerah 3T, bukan prasejahtera, bukan alumni bidik misi, itu ada beasiswa LPDP reguler. Yang kayak Tasya Kamila kayak gitu, LPDP beasiswa reguler. Persyaratannya apa itu Pak? Reguler itu biasanya, jadi kalau persyaratan yang pertamanya itu ada dalam negeri atau luar negeri dulu? Ya dalam negeri dulu. Kalau dalam negeri ya. Soalnya kalau dalam negeri itu sebenarnya dari TOEFL 500. Kalau S2 ya. Kalau S3 beda lagi soalnya. Dia ada beasiswa S2, ada beasiswa S3 jadinya masing-masing. Kalau S2 itu TOEFL-nya 500, terus dia juga ada essay atau motivation letter lah kayak gitu. Terus kalau misal udah diterima di kampus tujuannya, misal keterima di UGM kayak gitu ya, itu bisa langsung ngajuin LOA. Jadi kayak letter of acceptance gitu. Jadi kayak surat yang menunjukkan bahwa kita udah keterima di kampus itu. Itu bisa. Kalau tanpa itu juga sebenarnya bisa. Kalau aku dulu tanpa itu. Tanpa itu udah kedeteksi gitu. Iya, maksudnya memang boleh sih sebenarnya tanpa LOA. Tapi nanti jalurnya tuh jalur pendaftarannya tuh beda gitu loh. Jadi ada yang jalur pendaftaran udah dengan LOA, ada yang tanpa LOA kayak gitu. Itu biasanya kayak gitu. Terus ada juga macam-macam. Kayaknya udah sih berkasnya itu aja. Terus kayak rencana studinya apa aja kayak gitu. Kira-kira mau ngambil mata kuliahnya apa aja di situ. Terus sama ngisi formnya. Terus nanti ada tes kayak ngerjain kayak CBT. Pokoknya tes komputer gitu lah. Aku lupa namanya SKD atau SKB gitu. Namanya kadang terlalu banyak nama. Nah itu tes itu kayak ngerjain soal-soal, di situ ada soal matematika, ada skolastik kayak gitulah, mirip kayak SNBT kayak gitu. Mirip-mirip kayak gitu. Cuma nggak ada yang matematika murni kayak gitu, nggak ada. Cuma kayak skolastik kayak gitu lah, kayak ngerjain misal ya mungkin kayak TPA gitu, tes potensi akademik, mirip-mirip kayak gitu. Terus itu ada passing grade-nya juga. Terus habis itu setelah lolos itu kan administrasi, terus lolos yang tes komputer itu, terus tes lagi wawancaranya tuh ada 2. Kalau dulu zamanku, kalau sekarang kayaknya nggak tahu sekarang. Kalau dulu tuh zamanku tuh wawancaranya 2 kali. Jadi yang pertama wawancara kebangsaan. Jadi itu bahas tentang ya mungkin kita bela negara kita lah, Pancasilanya kayak gitu. Terus yang satunya lagi wawancara kebidangannya kita. Jadi kita mau ngambil pertanian, kenapa alasannya mau melanjutkan S2-nya kayak gitu. Terus nanti ada habis itu lolos deh setelah itu. Dan kalau benefitnya, kalau misal teman-teman yang mau daftar LPDP itu benefitnya banyak banget. Terutama kalau dari segi pembiayaan ya, itu banyak banget. Jadi kalau misal mau daftar, pokoknya daftar LPDP aja. Itu udah nge-cover semuanya lah pokoknya. Keuntungannya banyak ya. Iya, jadi pertama SPP itu udah dibayarin. Kayak apalagi kalau misal kayak UGM itu kayak pertanian ya 10 nyampe 15 lah kayaknya per semester. Itu udah dibayarin dari LPDP. Terus kayak itu uang sakunya, kalau zamanku dulu tuh uang sakunya kayaknya 3,6, kalau sekarang itu kayaknya 4,7 deh.
kalau Jogja itu, atau 4,3 gitu per Sama bulan. ya? Sama itu KIP juga segitu ya samanya. KIP bukannya 900 ya, 800 per bulan? Nggak tahu sih kalau temenku kan satu kos itu dia itu dapat KIP uang sakunya bukan per bulan ya, ini per bulan ya. Ayo per semester ya. Kalau berarti itu, beda itu lebih banyak ini ternyata. Ini terus dia per bulan, jadi udah kayak UMR Jakarta lah pokoknya. Banyak dong. Terus selain itu kalau misal mau daftar lagi ada apa lagi ya? Ada uang buku, ada uang penelitian juga. Berarti setiap kita mau kayak itu dikeluarin. Iya, kalau buku tuh malahan per tahun apa ya? Setahun tuh 10 atau berapa gitu. Iya. Jadi kalau kita gak beli buku, duitnya masuk kantong dong. Itu rahasia umum lah. Aku nggak tahu lah ya. Itu urusan masing-masing ya. Tapi nanti ada dana penelitian juga, dapat dana penelitian. Dan penelitiannya tuh kayaknya 20 deh sekarang. Kalau dulu tuh harus at cost kalau aku tuh harus kayak pengajuan proposalnya berapa. Kalau sekarang kayaknya dia modelnya lumsum atau apa gitulah. Pokoknya jadi kayak langsung dapat 20. Kalau untuk S2 ya. Kalau untuk S3 kayaknya dia udah bisa 40 nyampe 60 juta gitu. Aku nggak tahu. Itu buat per grup apa per orang? Per orang penelitian. Per orang? Iya. Terus kalau misal ternyata publikasinya itu masuk Scopus Q1 atau Q2 itu nanti ada uang lagi gitu buat ya award lagi gitu biasa. Tapi ya tetap kayak itu kan juga buat bayar kan. Kadang kan Scopus kita juga ada yang berbayar gitu kan. Nah itu kalau yang Q1 25 apa ya? Q2 tuh 15 gitu. 15 juta. Jadi masih banyak lagi lah. Apa lagi ya? Itu aku nyampe lupa. Ada settlement loans juga. Jadi kayak untuk biaya kos gitu. Ada juga buat biaya kos. Itu tapi untuk tahun pertama aja. Itu tahun pertama itu 2 kalinya living allowance. Jadi 2 kalinya uang bulanan. Harusnya itu sih. Enggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu gitu 2 kalinya. Kalau yang di luar negeri sama juga. Di luar negeri uangnya mengikuti negara sana. Jadi mengikuti biaya hidup di sana. Jadi nanti pakai misal kayak di Belanda ya pakai apa pound sterling atau apa gitu. Aku juga nggak tahu. Terus kayak di UK di US misal pakai dolar US berarti kayak gitu. Tapi nanti melihatnya tapi secara hitungan memang mereka jauh lebih banyak sih. Cuma kan biaya hidup di sana juga tinggi. Kan. Terus kayak biaya kuliah mereka juga bisa per tahunnya bisa berapa M kayak gitu. Memang mata uangnya tinggi. Iya, makanya memang biaya pendidikannya jauh lebih mahal. Persyaratannya Pak, kalau buat di luar negeri. Temen aku ini ada nih. Kalau di luar itu kayaknya sama sebenarnya ada motivation letter juga, ada TOEFL atau IELTS kayak gitu. Cuma kayaknya lebih diprioritasnya IELTS sih karena biar ya kan dia juga buat jalur masuk ke kampusnya juga biasanya IELTS kan. Terus cuma kayaknya kalau misalnya negara-negara ASEAN pun sebenarnya kita bisa aja daftar ke sana atau Asia gitu juga iya. Tapi kayaknya juga cuma kalau luar itu kayaknya untuk LPDP-nya tuh dia udah matok gitu IELTS-nya sekian kayak gitu. Walaupun misal di kampus itu nggak memerlukan IELTS gitu. Gitu kayak gitu. Kan kayak misal kayak negara Korea kayak gitu kan sebenarnya nggak begitu bahasa Inggrisnya nggak begitu gitu kan. Misal malahan harus topik malahan ya harus tes bahasa Korea itu ada namanya topik. Kayak gitu sih malahan itu sebenarnya yang fokusnya itu sama motivation letternya. Kadang motivation sama paling wawancaranya pakai bahasa Inggris sih. Cuma ya tetap susah sih wawancara pakai bahasa Inggris. Aku aja nggak pede lah. Tapi berhubung temen aku juga anak PBI sih. Oh ya bagus sih. Berarti dia bisa ngambil ini apa namanya S2-nya ya TESOL apa ya namanya. Biasanya dia khusus yang bahasa Inggris gitu. Ada temanku yang di Australia juga ngambil ini. Dia nggak jadi di Australia, jadi di UK kayaknya. Keren banget. Kalau yang di Australia ada temanku yang dia teknologi pangan sekarang di Australia, di Sydney atau apa gitu lupa. Itu teman S1. Gitu sih. Nih Pak. Pokoknya prospeknya banyak lah. Kalau misal mau nyari beasiswa. Beasiswa. Selain beasiswa ini, ada lagi beasiswa yang lain mungkin? Beasiswa lain sebenarnya banyak ya. Kayak Chevening juga kan beasiswa tuh. Chevening tuh kayaknya dia untuk negara-negara di Eropa gitu kayaknya Chevening. Eropa sama US kayaknya. Aku juga kurang paham. Terus Erasmus kayak gitu juga bisa. Terus ada temenku yang dia kan udah kerja di Kementan ya, ASN Kementan. Dia ngambil S2-nya di Korea. Itu ada beasiswanya Koicha namanya. Koicha. Terus kalau Koicha tuh kayaknya juga dia syaratnya TOEFL aja sih 500 apa ya.
TOEFL 500. Tapi juga dia harus kerja di pemerintahan syaratnya atau NGO. Kalau NGO bisa tuh. Kalau misal kerja di NGO terus habis itu ngambil S2 di Korea itu bisa. Dia dapat di Korea di apa ya? Lupa nama kampusnya dia. Kyungpok KNU lah pokoknya. KNU. Kyungpok National University. Dia di kota apa gitu, pokoknya nggak di Seoul gitu. Lupa. Jadi di situ, terus ada juga yang kayak teman-temannya yang misal dapat beasiswanya yang kayak apa ya, yang pokoknya yang dia harus belajar bahasa Korea dulu setahun kayak gitu ada juga. Tapi kalau dia tuh pakai pengantarnya bahasa Inggris sih. Cuman di sana ternyata profesornya kalau ceritanya temanku ya, dia memang profesornya pun dia pakai interpreter gitu loh yang buat kayak translator gitu yang buat jelasin ke bahasa Inggrisnya gitu. Jadi enggak ya, profesornya pun masih masih kurang bahasa Inggrisnya juga. Jadi kayak enggak masalah sebenarnya berarti. Makanya ngambil yang di negara-negara situ aja. Negara-negara Asia ya. Iya, tapi secara kualitas bagus kayak gitu. Ya gitulah. Buat teman-teman yang mau tertarik ya, beasiswa S2. Iya, seharusnya tertarik lah. Kayaknya mereka semua mumet ngerjain laporan, Pak. Oh iya, udah keburu ngerjain laporannya. Malahan ada yang ngegame gitu. Mereka lebih mumet ngegame kayaknya dari kalah ngegame ini abis ini. Iya sih. Iya. Itu apa namanya, kan Bapak kan bisa dibilang kayak konten kreator ya. Ya bisa lah, tapi ya dikit-dikit gitu. Ada kan Mas Opang juga konten kreator ya. Iya, konten kreator banget ya. Ya, yang tadi hilang kan ya. Nah, itu. Kayaknya dia belum ditemukan sampai sekarang, Pak. Iya, terus gimana tadi? Malah aku potong. Ini kita kan udah bahas tentang backgroundnya Bapak juga, udah bahas tentang beasiswa juga. Ini kita ke pembahasan yang mungkin lebih santai ya, lebih santai. Ini sesi yang lebih santai. Oke. Ini nggak apa-apa ini, Pak. Gak apa-apa, tenang aja, santai aja. Yang beneran, Pak. Santai aja. Nanti saya di belakang layar. Itu urusan penonton aja gimana. Kalau urusanku, aku sih santai juga. Aku juga jawabnya santai. Berarti sekarang Bapak itu apa ya? Aku mau nanya apa ya? Apa tadi konten, ya konten juga. Megang di akun Agri, ya. Terus apa lagi? Bukan, ini yang lebih ke bapaknya. Iya, kenapa? Saya kayak tadi kan setelah ini ya lulus itu kan ya udah daftar UMK, lulus UMK gitu. Belum udah, nyampe UMK ya. Kan tadi nyampe UMK kan. Iya, berarti Bapak di sini ngekos. Iya, ngekos ya. Berarti Bapak masih single dong? Iya, masih. Oh, masih single. Umur Bapak berapa? Ini siapa yang mau mencarikan ini? Boleh di sini Pak promosi. Enggak, aku enggak mau promosi di sini. Ya umur 27. Tahun ini. Masih muda, guys. Ya, masih ini jodoh jalur podcast ini nanti, Pak. Yang lain aja, Mbak. Jangan bahas jodoh. Jodoh tuh rada berisiko kayaknya. Rada sensitif. Iya, rada sensitif. Takut ada yang dijaga gitu. Ada yang dijaga. Enggak, ya udah yang lain. Aduh, maaf banget nih. Ya, enggak, santai aja. Kan kita santai aja. Terus gimana? Konten udah tadi. Terus apa lagi nih, Pak? Kan lebih fokusnya kan kayak ngekos ya. Terus tadi kan katanya lebih fokus konten kreator atau gimana? Iya, Bapak kan bikin konten nih. Kasih kayak apa namanya? Apa ya? Kiat-kiat gimana caranya biar kita tuh lebih fokus kayak orang-orang yang pengen konten gitu loh. Karena aku juga gak fokus-fokus banget ya. Kayak hari ini tapi kasih motivasi, Pak. Mana tahu. Konten minggu depan enggak kayak gitu. Apalagi kadang tuh kalau ngedit kan kita mager juga ya. Iya, mager banget. Apalagi kayak ya. Mungkin kalau teman-teman yang pengen kayak gitu kan bikin keseharian, sebenarnya itu kita harus pede dan jangan takut diomongin orang aja sih. Kadang tuh orang tuh kan kadang ada kayak aku bikin video apa gitu, temenku tuh udah ada yang nyinyir tuh di DM tuh. Ada yang kayak gitu tuh yang kadang bikin kita jadi nggak pede tuh. Jadi minder. Jadi kayak gitu. Tapi kayak ya udahlah, post aja kayak gitu. Yang penting itu. Terus kayak sebenarnya tuh akunku tuh, kalau akunku pribadi tuh kayak berubah-ubah gitu loh. Awalnya kayak seneng traveling, terus kayak jalan-jalan gitu. Zaman-zaman kuliah dulu itu seneng jalan-jalan, terus kayak seneng foto-foto gitu kan, foto-foto alam kayak gitu. Habis itu ke situ, terus
Pas kerja pun fokus kayak kan kerja kan malahan di lapangan gitu ya, kayak ngefoto alam-alam itu malahan jauh lebih dapat banyak gitu lah. Itu bikin konten-konten itu. Terus setelah itu sempet di rumah bikin konten-konten nanem-nanem. Oh, Jadi kayak di rumah tuh nanam sebenarnya apa Pak? tanamanku lumayan banyak tuh. Cuma sekarang udah nggak ada yang rawat, mati semua kayaknya. Dulu Iya. nanam apa itu? Itu nanamnya banyak, ada tomat, ada kailan, ada selada, ada sawi, ada timun, ada labu, banyak banget pokoknya. Kayak pokoknya ya skala rumahan gitu, bukan nanam yang besar ya. Skala rumahan, jadi kayak di sebelah rumah. Terus aku bikin juga ekoenzim, bikin kompos kayak gitu di sebelah-sebelah rumah. Tapi ya tetap sih aku nggak full organik lah, pokoknya tetap pakai kimia juga. Terus nanam cabe, apa lagi ya? Kayaknya yang sekarang tinggal tersisa tuh cuca melon kayaknya di rumah itu. Sama melon. Karena ibuku katanya ini apaan, ini bisa ngeracuni wong enggak gitu. Soalnya bentuknya kan kayak gitu ya. Coba aja dimakan gitu. Kalau keracunan ya udah kayak gitu. Ya itu cuca melon, ya kayak gitu sih, tanaman-tanaman kayak gitu. Kadang tomat-tomatnya pun macam-macam, ada tomat cherry, ada tomat mawar kayak gitu, macam-macam. Udah ngonten itu, terus sebenarnya ngonten itu tuh nggak begitu nge-up tuh ngonten pertanian, cuma kayak seneng aja gitu, kayak ada hasil nih tanamannya, berbuahnya itu. Terus kayak udah dari situ, habis itu bikin, habis itu alhamdulillahnya lolos UMK. Jadi kan kesini kan bikin konten UMK. Sebenarnya yang pas nanam-nanam itu pun kontennya jarang tuh, kayak kadang bikin, kadang enggak, kadang bikin, kadang enggak kayak gitu. Terus lolos UMK, terus kayak di kosan ngapain ya, kayak kerja juga ya, masa mau mikirin kerjaan terus kan capek juga gitu kan. Apalagi kayak pekerjaannya juga kayak sekarang di agri juga bikin konten-kontennya agri gitu kan, di sini juga ya megang konten sendiri lah, udahlah sekalian aja kayak gitu. Apalagi berdayain juga mahasiswa juga kayak gitu. Kali aja mahasiswa ada yang mau ya sekalian bikin konten, terus kan sekalian bikin konten agri gitu, jadi kan bisa kebawa semua tuh kayak gitu kan. Ya udah, jadi kayak sekarang bikinnya kayak ya keseharian aja kayak gitu. Misal kayak di kosan ngapain, terus bikin ya masak-masak apa gitu, pakai alat-alatnya ibu kos gitu. Dipakai-pakein aja kayak gitu. Terus kan kayak ya udah. Kayak misal ngevlog tadi ya, kayak ngevlog terus kayak jalan-jalan, misal diajak main sama orang sini, misalnya sama Mas Unggul gitu, main kemana ke Rejenu, terus ya udah bikin konten aja di Rejenu kayak gitu. Kayak perjalanan ke Rejenu lewatnya mana aja kayak gitu, ya udah kayak gitu aja. Biasanya bikinnya tetap ngeditnya juga pakai CapCut, nggak ngedit yang pakai apa-apa gitu kan. Lebih praktis ya. Lebih praktis. Sebenarnya kalau yang dulu tuh yang tanaman-tanaman itu malahan ngesutnya harus pakai kamera, niat gitu kalau dulu tuh ngesut pakai kamera, ada ngezoomin dikit kayak gitu kan, biar ada bokeh-bokeh dikit, tapi nggak begitu nge-up kan. Terus ya udah malah sekarang ya udah pakai handphone aja, terus kayak ngeditnya pakai CapCut. Dulu juga sebenarnya ngeditnya pakai CapCut sih, nggak Premiere Pro juga ribet juga ya, harus buka-buka laptop juga. Udah gitu, ya udah bikin. Kalau sekarang sesempatnya aja lah kayak gitu. Jadi kalau misal lagi pergi kemana, ngevideoin dikit-dikit, dipotong-potong-potong, trim semua. Ya udah habis itu saya bikin juga dubbingnya gitu, VO-nya lah, voice overnya gitu. Kayak voice overnya kita kemana aja sih, perjalanannya lewatin apa aja sih kayak gitu. Ya udah kayak gitu tok sih sebenarnya. Itu ya sebenarnya kayak mungkin jatuhnya buat kenang-kenangan aja ya di sini kayak gitu. Iya. Terus kali Berarti aja ada juga, rencana nih. apa? Kan kenang-kenangan di sini, rencana ya, mau pindah lagi. Kenang-kenangan kan mesti selama di sini kayak gitu kan. Nanti kan mungkin bisa nanti pindah kosan kan, jadi ada kenang-kenangan lain di kosan lain kayak gitu kan. Bisa kayak gitu juga. Apa-apa Pak. Saya juga Apa, pindah-pindah kan? Gitu. anak perantau kita ini. Iya, anak perantau kita harus kuat ini tulang lah. Kuat punggung gitu. Tapi jadi anak perantau ini banyak banget Pak itunya. Apa? Apa ya, keuntungannya. Jadi kita kayak cepet beradaptasi sama orang baru. Iya, tapi kamu aslinya mana? Sibolga? Maksudnya memang orang Sibolga atau? Sibolga asli. Terus milih UMK? Enggak. Ibu saya. Ada orang sininya? Ibu saya Sumatera. Bapak saya Jawa Tengah. Kudus? Enggak. Dia di iya. Enggak deh. Maksudnya Jawa Timur ya? Mana? Tuban. Oh iya, Tuban. Berarti emang SMA tuh di Sumatera? Enggak SMA di sini, tapi
Aku SMP di Sumatera. Oh terakhir SMP berarti di Sumatera ya. Oh, iya. Ya, berarti kayak ya udah ngalamin lah SMA di sini gitu kan. Pindah-pindah aku juga Kayak udah pernah di- ke Jakarta, Bandung, ke Jogja, Iya, kan ke lebih Solo. jadi tahu gitu, tahu wilayah gitu kan, lumayan lah kayak buat pengalaman juga gitu. Ya itu sih sebenarnya anaknya kayak dulu pas kerja moving tuh terakhir tuh mau dipindahin ke Sulawesi Wow. pas sebelum resign tuh. Cuma ya udah tetap sebenarnya kalau Sulawesi ya udah gas aja gitu. Cuma kan alhamdulillah dapat kuliah lagi kan. Ya udah. Habis itu terus ya udah jadi kayak manfaatin aja momen di sini gitu kan, bikinlah konten-konten itu. Sebenarnya juga kan itu kan konten kan paling ya mungkin menceritakan 10% kegiatanku ya, nggak 100% gitu juga kayak ya nggak apa-apa lah share-share ke orang dikit-dikit kayak gitu. Kalau full keseharian ya mungkin kayak orang lagi tidur juga posting gitu kan. Tapi kalau konten yang kayak nanem terus kayak nanem gitu itu loh Pak, banyak peminatnya juga loh. Iya, Salah satunya saya kalau mau tidur juga nontonnya itu karena kayak refreshing otak. Tapi orang nanem gitu. Iya, Kayak nanem. cap-capung gitu. Atau Iya, apa? nanem terus kayak metik-metikin gitu. Iya. Oh, tapi kan kalau metik-metikin itu kan memang ini ya. Jadi kita dengerin suaranya ya. Kayak ASMR. ASMR. Iya gitu. Nanem. Itu kayak suara pasir itu loh. Mereka Suara nanem. pasir. Oh iya. Itu juga kayak bikin kayak relax gitu loh Pak. Iya emang. Beneran? Cuma kalau yang kayak gitu kan konten full panjang gitu ya. Full Yang panjang kayak di emang, YouTube, di gitu YouTube. ya. Iya. Tapi dibikin short juga sih di YouTube. Iya karena bakalan dia kan sekarang kan ada short gitu kan jadi enak bisa dibikin short gitu. Paling kayak gitu sih kayak keseharian. Nanam tuh kayak ya udah. Tapi sebenarnya nanam lumayan sih kayak ya itu kan ada hasilnya gitu. Tanamannya tuh kayak kita seneng aja gitu ada hasil yang dimakan sendiri gitu. Walaupun sebenarnya kayak kalau hitungannya modalnya jauh lebih banyak gitu. Karena kan kita nanam pasti ada yang nggak berhasil ya. Misalnya kayak kita udah semainya berhasil. Cuma kan kita pas pindah tanam ada apalagi kalau di rumah kan banyak ayam tetangga gitu ya. Yang ayam tetangga itu ngerusakin kayak gitu. Yang kayak gitu sih. Ya lumayan. Jadi tanamannya pada mati. Ada yang misal kita salah dosis penggunaan pupuk. Tapi kan jadinya tahu kita salah pakai ini gitu. Dulu aku kasih pupuk asal kasih aja. Iya. Gak tahu dosis berapa apalagi itu. kalau agribisnis kan kita jarang bertanam kan. Ya, Banyak kan hitung-hitung gak sih Pak? iya kebanyakan ngitung-ngitung. Apalagi kayak dulu pas kerja di kimia itu yang pestisida itu nggak tahu sama sekali bahan aktif. Misal bahan aktifnya ini apa, abamectin buat apa, buat hama apa kayak gitu. Yang kayak gitu. Difeconazole buat bahan aktifnya buat hama apa kayak gitu nggak tahu. Kalau sekarang kan tahu dikit-dikit lah kayak gitu di ini. Oh berarti teman-teman agrotek juga mempelajari ini nih, apalagi yang peminatnya hama penyakit kayak gitu. Ya. Gimana ngonten lagi? Ini juga kita lagi ngonten ya. Iya ini kita juga lagi Ini ngonten Pak. projectnya Pak Hanggara ya. Iya agroteknologi. Iya Pak, gimana nih Pak? Kan ini kan Harus kita full. udah Ini kita nge-freeze dulu. Apa gitu? kan kita udah Ini harusnya ada shoot ke sana nih kayak apa namanya? Close the door. Ada yang nge-shoot ke sana. Ke sana harusnya. Jadi kalau kita ngebuk gak tahu mau ngomong apa lagi. Iya, maksudnya apalagi kemana nge-shoot aja. ke sana gitu. Biar kita nggak bingung-bingung. Gimana? Ada lagi? Kan ini kan Bapak kan apa namanya udah buat konten nih buat agribisnis, ya kan? Iya. Nih ada gak apa? Kayak Mas Hanggara katanya mau bikin promosi agrotek. Iya, promosi agrotek. Bapak juga buat? Enggak? Kan sebenarnya kalau yang masuk konten agri itu kita kan sebenarnya kalau di dalam digital marketing kan kita ada yang namanya selling, ada yang namanya juga untuk meningkatkan interest kan. Jadi ya di kontennya agri itu kayaknya sekarang untuk fokusnya interest dulu sih. Karena biar kita narik orang gitu ngeliat lah kalau kita ada gitu aja dulu. Kalau untuk selling kan ya mereka mau klik terus daftar kayak gitu itu yang lumayan perlu pemikiran panjang kan mereka untuk mendaftar kan pemikirannya panjang gitu kan. Jadi kayak kita fokusnya ke interestnya dulu kayak gitu. Jadi kayak untuk promosi pun yang memang yang megang pun di agri ya saya gitu. Jadi kayak promosi. Cuma kan kayak promosi kita belum yang kayak di agrotek ya yang bikin podcast atau apa kayak gitu. Kayak kita ya masih bikin video reels, video TikTok kayak gitu kan, VT. Terus nanti
TikTok juga kita mirrorin ke apa namanya ke short kayak gitu. Jadi kita juga ada shortnya. Kalau misal video panjang gitu kayaknya kita masih untuk waktunya juga sama kira-kira apa yang mau dibahas tuh kita masih belum kepikiran sih. Cuma ya kita lebih ke short aja kayak video-video entertaining aja dulu yang menghibur-hibur dulu. Terus habis itu kita kan entah kadang tuh kayak di UMK aja nggak semuanya tahu kan ada agribisnis kayak gitu loh. Jadi kayak ya udah kita bikin aja sounding dulu agribisnisnya dulu kayak gitu. Emang karena masih baru. Iya karena masih baru jadi ya kita fokusnya ke situ aja dulu gitu. Terus kayak kita juga kerja sama sekolah-sekolah yang di SMK pertanian kayak gitu. Paling kayak gitu sih. Kayak untuk sekarang kita lagi fokusnya ke SMK pertanian. Karena memang untuk pendaftarnya masih baru satu kayak yang agri tuh. Barunya sekarang tuh baru satu. Jadi Baru kayak, satu? Jadi kayak kita ya udah gitu. Kita ke SMK pertanian biar menarik mereka aja dulu kayak gitu. Padahal dulu pas zaman-zamanku mau daftar kuliah tuh banyak loh peminat agribisnis. Di mana? Di agri sini? Iya, teman-temanku seangkatan. Oh, masa sih? Mas Anggara jangan marah. Mas Anggara nanti marah gitu. Tapi kan dulu belum ada, angkatanku belum ada bawahannya. Mas Anggara tuh agroekoteknologi tau, nggak agroteknologi tuh. Kan di UB adanya itu ya Mas. Galak deh. Iya emang kan udah dia masuk kuesioner semua kan ngisi semua. Kita ngomongin orang di depan. Ini bulan puasa Pak, biar gak dosa kan ada orangnya. Emang harusnya ada ngesut ke sana kayak di close the door. Iya peminatnya banyak Pak. Iya ya mudah-mudahan ya kan kita enggak maksudnya kan teman-teman yang masuk agro ya udah di agro kayak gitu tapi kita menarget ke yang lainnya gitu loh. Yang memang minat di agri kayak gitu biar agro juga banyak agri juga banyak kayak gitu. Kita harapannya kayak gitu sih biar dua-duanya banyak. Kayaknya dulu aku pas promosi semester 1 ya itu di SMK mana ya? Di MA kayaknya di Pati. Itu aku kan promosinya agroteknologi ya. Dia masuknya agribisnis Pak. Emang siapa? Emang? Ada adik kelasnya siapa ya? Aku juga lupa namanya. Agribisnis ini? Iya agribisnis ini. Oh, angkatan bawah ini. Yang tari itu kali ya? Enggak cowok Pak. Cowok orang Pati. Orang Juwana kayaknya. Pati itu Ulil mungkin kalau enggak Ulil kayaknya. Gak tahu sih pokoknya Ulil MA ada kayaknya. aku gak tahu namanya tapi tahu orangnya. Iya. Itu pakai kan temanku bilang kan, Lil, kita kan kemarin promosi tuh. Nah, iya. Adik kelasku masuk loh ke UMK. Iya, ngambil jurusan apa? Agribisnis. Loh, kan kita kemarin promosinya agrotek. Cuman Ya, memang apa-apa. nyinggung sih, Pak. Nyinggung agribisnis juga. Kalau di pertanian itu kan baru ada itu jurusan Iya. baru yaitu agribisnis. Tetap. Iya. Kayak kemarin juga saya promosi ke SMA Bayi pun ada yang minatnya ke agrotek ya udah nggak apa-apa agrotek. Jadi kayak kita ngejelasin agrotek sama agri itu bedanya kayak gini kok kayak gitu. Biar mereka dia juga tahu kayak gitu. Karena Gitu sih. ya lebih kalau agrotek inputnya, agribisnis outputnya. Ya, tapi ya agri juga harus tahu on farmnya sih harus tahu. Iya harus tahu juga tapi ya nggak terlalu Nggak yang terlalu mendalam gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih asal. Paling gitu sih. Ada lagi nggak? Ini mumpung tahu masih nih. pagi nggak tahu podcast kita berapa jam sih Mas Anggara? Kayaknya kalau misal di podcast lain tuh nyampe 1,5 jam nggak sih? tapi kita udah kehabisan topik Iya. ini. Tapi kayaknya emang gearnya kuat nggak ini kalau 1,5 jam? Kuat, dipaksakan. Close the door aja 1,5 jam nggak kuat. Gimana nih Mas Anggar? Harusnya ini kalau podcast ya harusnya ada kayak tim suksesnya dulu nih. harusnya Ngasih tim ini kayak suksesnya. kalau Tim suksesnya udah tuh ini udah diem dikasih. kebanjiran jadi kayaknya tadi harusnya datang cuma kebanjiran kayaknya tim sukses itu. Masih kebanjir kalau dia segini. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman kita yang kebanjiran bisa ini ya bisa segera surut jadi bisa pada berangkat ke kampus lagi. Iya, udah berapa hari ini udah nggak hujan-hujan. Iya, udah 2 hari ini kayaknya nggak hujan. nggak Yang kemarin hujan, kan full ya. Terus banget Pak. Iya. Payung saya sampai ke bawah angin. Tapi emang ini sih hampir semuanya kan tuh yang hujan ini masih beberapa tempat masih dari Pati, Kudus, Demak, nyampe Grobogan gitu kan. Rembang juga hujannya full. Tapi di Rembang nggak banjir sih. Lah Pak. kamu daerah mana? Rembang. Jadi orang Medan atau orang Rembang? Orang Medan yang terdampar di Rembang. Tapi jadinya Tuban. Ayahnya Tuban. Tapi keluarga besar ayah itu di Tuban. Ya, sama sih kayak aku juga sebenarnya keluarga besar nggak di Purwokerto. Di Purwokerto juga di Purwokerto sama satu tempat lagi kayak gitu. Gitu.
Ini bahas apa lagi Mbak Laili? Lela, Pak. Laila, oke Mbak Laila. Itu kan salah Pak Hanggara, Mas Hanggara. Apalagi nih? Udah closing kita. Udah closing aja. Ya. Ini Oke, aku perlu nyimpulin nggak? Enggak Boleh. kan? Boleh. Emang harus disimpulkan. Harusnya yang menyimpulkan tuh host nggak sih? ini kalau khusus segmen ini Bapak aja yang nyebulin. Harusnya host. Kata tadi yang terdengar itu harusnya host yang menyimpulkan. Tapi kalau host magang di sini gimana sistemnya host magang? Saya juga sebenarnya Pak, ini tuh kayak job dadakan. Oh, job dadakan. Tiba-tiba kayak Oke. di WA bilang kamu bisa Besok bisa ya, nggak kayak jadi gitu. host, pinter ngomong gitu. Aku mikir nggak bisa, padahal aku udah bilang loh Pak sama Mas Hanggara nggak bisa, tapi dia bilang besok ya jam segini. Gitu. Maksa Tapi orangnya. emang kayak langsung poinnya, jadi ya udah gitu. Jadi nggak ada waktu untuk menolak. Gak ada waktu buat belajar juga. Oh iya. Kayak kemarin Icat juga gitu Pak. Oh langsung di ini. Tapi kan Ditanya. ada latihannya kalau Ica. Iya latihannya 2 hari 3 hari kan lumayan. 3 kali. Itu juga gitu Pak. Nanya ada nggak yang bisa bahasa Inggris ngomong? Saya kan nggak terlalu pintar bahasa Inggris ya. Tapi kan ada Saya udah teksnya. nggak bisa. Saya nggak tahu Bu. Ya udah kamu aja gitu. Kamu besok ya. Saya minta tolong banget. Iya kan. Kan nggak bisa nolak. Tapi emang hal-hal kayak gitu tuh yang mungkin bisa kita dapat di kuliah gitu, yang hal-hal mendadak kayak gitu sih. Dulu aku, ini malahan kita bahas lagi ya jadinya ya. Iya nggak Nggak apa-apa. ya. Lanjut aja. Ini dulu aku tuh kenapa jadinya bikin akun IG itu. Itu tuh salah satunya karena kepepet jadi humas. Humas. Pertama tuh jadi humas. Jadi kalau di humas itu dulu kan kayak ada proker di Hima itu, program kerja di Hima. Itu tuh seminar nasional. Nah, seminar nasional itu susah tuh aku mikirnya, kayak susah nyari peserta yang memang jauh-jauh gitu loh. Kan kadang kan seminar nasional tapi kan yang pesertanya juga nggak begitu jauh-jauh ya. Apalagi pada zaman itu sosial media juga nggak sesaat inilah, sebesar kayak sekarang gitu kan. Terus ya udah kayak aku kayak kepikiran bikin IG aja lah buat kayak info-info seputar kegiatan mahasiswa, acara-acara mahasiswa kayak gitu. Awalnya dari situ. Malahan jadinya nggak pernah bikin kegiatan mahasiswa kayak gitu. Yang sekarang ada kalau media partner masih bisa gratis kalau media partner di Mahasiswa ID. Kalau media partner itu bisa, media partner biasanya kegiatan-kegiatan lah. Awalnya buat situ biar ada yang mau daftar gitu di kegiatan-kegiatan kita. Ternyata nggak naik tuh pas itu. Jadi ya udah bikin konten-konten yang lain kayak repost yang lain. Akhirnya malahan naiknya karena repostan yang lain. Ya udah, tapi ya secara umum kalau sekarang kan ada yang media partner pun aku terima gitu. Tapi media partner yang kegiatan mahasiswa yang memang bukan base-nya profit ya. Jadi kayak misal kegiatan mahasiswa yang nasional, misalnya ada seminar nasional, itu kerja sama kita, nanti kita posting di IG kita berapa kali gitu. Biasanya sih sekali kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Misal kalau Himagro atau BEM Faperta ada kegiatan. Udah ada itunya Pak. boleh. Kan media partner kan kita masuk ke ini kan, Pubdoc kan, publikasi dokumentasi. Nah setelah dari Humas itu aku di tempat ada kegiatan lagi, jadi publikasi dokumentasi. Padahal ya nggak bisa ngedesain, nggak bisa apa gitu kan. Ya udah kayak dulu tuh sama teman-teman tuh sama temanku yang bisa tuh diajarin pakai free pick gitu. Jadi kayak dari file free pick kita ngedit kayak gitu. Kira-kira ditambahin kata-kata aja apa gitu. Ya belajar dari kayak gituan. Terus akhirnya setelah itu ada kamera, bisa ada kamera sendiri. Jadi kayak seneng ngefoto-foto. Jadi ya tetap ada kayak. Kalau kita dipaksakan tuh malahan kadang jadi menambah skill kita gitu. Iya sih. Iya kayak gitu. Makanya kalau misal kamu tadi bahasa Inggrisnya tiba-tiba dipaksakan kayaknya lumayan sih. Jadi ketika menambah skill kan jauh lebih bagus kayak gitu ya, nambah skill juga. Susah sih Pak, mungkin karena logatnya juga kan berbaur sama orang Batak ya. Jadi kayak mufazat itu kayak. Kalau di rumah kan Jawa. Enggak, di rumah Rembang. malah pakai bahasa Sumatera. Karena di rumah itu rata-rata ya orang rumah. Rembang itu orang ini. Maksudnya di Rembang loh, bukan di Sibolganya. Kalau di Rembang ya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi Jawa bisa. Jawa bisa. Oh iya udah pakai bahasa Jawa. Ini pakai bahasa Jawa terus sama mereka walaupun sering diejek kayak beda ya ngomongnya. Gitu, logatnya sama beda logatku ya. lebih beda lagi Jawaku. Coba ngomong bahasa Jawa sama aku.
Masa pakai bahasa koko Pak? Saya Iya, nggak bisa bahasa itu. Aku ngoko ya, aku ngoko ngapak ya. Coba kamu. Aku nggak bisa bahasa Kamu ngomong itu. bahasa Jawa Kudus deh. Bahasa Kudus. Jawa Kudus, bahasa Jawa Rembang. Iya bahasa Jawa Rembang. Gimana coba? Apa ya? Oke, Siki dewek kagep. Siki dewek kagep podcast ngomong bahasa Jawa ngapak ya. Oh iya bahasa-bahasanya kayak gitu. Jadi kayak kita kebanyakan kayak hurufnya ini. A. Karena ada orang Jawa asli di sini Iya. apa? Kepriwe Mbak Lela, kepriwe kita bahasa ngapak kepriwe ki. Pokoknya kita bahasa Jawanya beda. Makanya beda aku banget. di sini nggak mau pakai bahasa ngapak. Tapi Takut di. ada loh Pak konten yang pakai bahasa Ya Jawa. ada Pak. di teman-teman. Saya tuh. sering nonton juga itu, yang anak kecil itu loh, lucu. Yang Pol Apike bukan? Bukan ya, beda lagi. Beda lagi. Kalau Pol Apike ada juga dulu tuh yang Lewat kebumin. lucu-lucu tau. Bahasanya kayak gimana gitu. Kalau ngapak tuh lumayan lah ini. Ya kayak kita suaranya kenceng lah. Kalau menurut kita kan itu ya biasa, tapi kan kalau buat orang yang baru denger kan lucu Pak. Iya, kadang di ada yang ketawa dikit kayak gitu. Ya biasa sih. Karena belum pernah denger. Iya. Lagi kalau pakai bahasa pesisir, ngomongnya kayak Oh beda lagi sebenarnya pesisir sama yang pesisir ini. sama Padang. Itu dia kalau Padang ibarat kayak Jawa Tengahnya. Padang. Lah, pesisir yang ini, si Bolga ini kayak Jawa Timur kasarnya. Oh kasarnya. Nah, jadi aku bagian yang kasarnya. Tapi bukan kayak Jawa ke Madura ya. Kalau Madura kan beda lagi tuh bahasanya. Iya. Berarti lebih ke kasarnya. Tapi bukan yang kasarnya mungkin. Kan kalau Jawa Timur kan kasarnya tapi kasar masih Jawa. Jawanya kental ya logatnya ini. Kalau yang ngapak kan udah pakainya a. Ada inyong-inyong itu. Enggak. Iya, pakainya nyong, bukan Nyong. inyong. Kalau Nyong. inyong itu ini. Nyong-nyong gitu. Nyong itu kayak aku gitu. Terus ada lagi kalau kan biasanya orang tuh bilangnya kowe ya. Sebenarnya kalau bahasa sana tuh kayak ko gitu. Kok. Kotok, kayak kok, cuma pakai kok gitu. Kamu udah makan itu Ya. gimana Pak? Kok wis mangan urung kayak gitu. Kamu udah makan belum? Oh iya masih Gitu. sama-sama ya. Ya, mangan kan sama ya makan di sini juga Mangan kan. juga. Cuma- Mangan. Tapi di sini kan ada bahasa itu juga kromonya. Kayak dahar. Ya sebenarnya di sana juga ada kadang ya orang-orang juga ada bahasa kromonya juga. Kromonya juga. Cuma ya kayak tetap kromonya logat sana gitu. tetap ngapak juga. Ya kromo tapi logatnya kayak Ngapak. gitulah, enggak ini. Enggak kayak sekental di sini gitu. Gitu sih udah. Gimana apa lagi? Ini kita pembahasannya nyampe ke bahasa, ke budaya, kita makanan khas Purwokerto gitu ya, mendoan gitu. Nyampe ke sana. Iya, mendoan enak Pak. Pernah makan mendoan yang benar-benar mendo enggak? Yang bener-bener mendo itu yang gimana? Yang Yang tepung. enggak begitu matang gitu. Oh pernah. Pernah. Heeh. Oke, berarti. Yang lembek gitu kan? Iya, lembek. Pernah gede. Terus dia yang tuh. tempenya lebar gitu, Iya, yang bukan lebar, tempe potongan gitu. Yang lebar pernah. Ya kalau yang mendoan yang biasanya yang asli sana yang kayak gitu sih, yang lebar gitu. Lembek gitu ya. Kalau di sini kan kadang tempe rada kering gitu kan. Oke. Sebenarnya di sana juga ada tempe kering, tapi ya biasanya bikinnya mendoan yang tempe lebar gitu. Makanan khasnya yang paling khas di Purwokerto. Itu mendoan khas. Terus Soto Sokaraja, tapi seroto sih, pakai R. seroto. Iya, seroto Sokaraja. Tapi manis juga di situ serotonya. Jadi pakai bumbunya bumbu kacang. Sambelnya sambal kacang gitu. Iya. Kayak belum Terus pernah. kalau Gimana itu sebenarnya kalau rasanya? otentiknya seroto Sokaraja itu sebenarnya itu setauku ya pakai sapi, daging sapi. Cuma ya ada juga yang pakai daging ayam kayak gitu. Azan. Kita berhenti dulu. Tapi kayaknya langsung closing aja deh. Ya kita closing aja. Gimana nih closingnya? Oke teman-teman, cukup sekian ya podcast hari ini bersama Oke. Pak Wahid. Makasih banyak ya Pak ya. Mohon Siap, maaf sama-sama, kalau Mbak Lela. ada kata-kata yang kurang mengenakan. Mungkin tadi menyinggung yang tadi. Santai aja, santai. Soalnya aku juga baru magang. Masih baru nih. Anak baru jangan dibully. Oke. Nanti kita jumpa lagi. Kalau jumpa, kayaknya nggak jumpa lagi deh. Ini terakhir ya di segmen ini, khusus buat segmen ini saya. Selainnya itu nanti sama Mas Opang. Semoga dia cepat ditemukan. Amin, semoga Mas Opang bisa segera surut tempatnya. Iya, semoga dia dapat pencerahan juga ya. Oke. Bye bye.